are here to meet and to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting everybody. Well, and also great speech you made today. Really, I watched it. It was a really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a And you great too, job. my Thank friend, you very much. yang merujuk kepada Pak Prabowo. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin reaksi terkait dengan bagaimana Trump puji Prabowo saat berhadapan langsung ya, dan Indonesia amankan perdamaian dunia. Apa yang terjadi ketika pertemuan itu? Trump ketemu dengan ketua negara-negara Islam, Indonesia, Turki, Qatar, Pakistan, Bahrain, UAE, dan ada beberapa lagi negara Islam yang lain. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada kali ini guys. Damaikah dunia ini? Berhentikah serangan di Gaza oleh Israel? Itu persoalan dan pertanyaan yang masih lagi terngiang-ngiang di benak fikiran kita ini. Selepas pertemuan yang bersejarah ini dan pertemuan yang tidak mudah, ini antara salah satu pertemuan yang buat pertama kalinya Trump ketemu dengan semua ketua negara Islam, terutamanya wakil ASEAN kita yaitu Indonesia di bawah kepimpinan Pak Prabowo, yang dengan tegas dalam pidatonya ingin menghentikan peperangan ini segera dan perdamaian itu secepat mungkin segera ditunaikan oleh negara-negara di PBB ini. Jadi, ayo guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. So we are here to meet and to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting everybody. Well, and also great speech you made today. Really, I watched it. It was a really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a And you great too, job. my Thank friend, you very much. yang merujuk kepada Pak Prabowo. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Repeatedly firing questions at all the leaders here when they came out through that door just a few moments ago. None of them wanted to speak to us at all. Positive hand signals coming from the Prime Minister of Pakistan and the President of Indonesia, who gave us a thumbs up. President Trump sort of gave a fist as he came out, but no information. Sidang umum PBB ke-80 yang digelar di New York, mantap. Amerika tahun ini sukses mencuri sorotan dunia, terutama karena dukungan besar dari 151 negara yang mengakui negara Palestina. Seperti kita tahu, banyak dari para pemimpin negara secara lantang mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk Prabowo yang dalam pidatonya dengan lantang mengatakan, Indonesia siap mengirimkan anak bangsanya demi mencapai perdamaian di berbagai wilayah dunia, termasuk Gaza. Prabowo pun kemudian jadi salah satu pemimpin negara Islam yang diundang Trump dalam pertemuan dengan Presiden Amerika tersebut, bersama dengan pemimpin negara-negara Muslim lain seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, hingga Pakistan. Tujuannya adalah untuk membahas soal seruan penghentian perang di Gaza. Lantas, apa hasil pertemuan itu? Kenapa Trump memuji gaya pidato Prabowo yang menggebrak meja? We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Mantap. Trump puji Prabowo saat berhadapan langsung. Indonesia amankan perdamaian dunia. Apa yang terjadi guys? Mendapatkan kesempatan untuk melakukan pidato ketiga di sidang debat PBB, Prabowo sepertinya benar-benar mencuri perhatian dengan pidatonya. Ia dengan tegas membawa isu kemanusiaan termasuk penderitaan warga Palestina yang juga dikaitkan dengan pengalaman Indonesia yang pernah mengalami penjajahan.
Untuk itu, Prabowo juga menekankan solusi bahwa Indonesia siap berkontribusi lebih dalam masalah perdamaian global, termasuk mengirim pasukan perdamaian dan terus menyuarakan agenda negara-negara berkembang, reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Sekali lagi, dengan berapi-api, Prabowo menyuarakan perdamaian. Perdamaian sesegera mungkin di berbagai wilayah di dunia, mulai dari Gaza, Ukraina, Sudan, dan berbagai belahan dunia lainnya. Karena baginya, yang terpenting adalah peace atau perdamaian. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. 20.000 We can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers. Tapi cara pidato Pak Prabowo ini, dia dengan emosi yang mungkin agak dengan suara yang tinggi dikit guys. Tapi itulah ketegasan Pak Prabowo. Dengan nada bicara yang sebegitu, mungkin akan dilihat sebagai ketegasan yang sangat inginkan kedamaian itu. Ini yang kita mau. Kelantangan suara, jangan terlalu lembut, tetapi biar lantang, yang penting ketegasan dan didengari. Itu yang ada pada Pak Prabowo ini. Dia punya emosi nih kan. Dia yang rasakan bahwa memang betul-betul inginkan perdamaian itu wujud di seluruh dunia sebenarnya. Jadi apa yang dia sampaikan ini memang betul lah. Kalau Trump memuji pidato Pak Prabowo ini, saya sangat setuju lah. Karena kita lihat dari riak wajah, riak emosi, itu memang kita tahu keinginan untuk kedamaian dunia itu betul-betul disuarakan oleh Pak Prabowo ini. Oke. A journey that we must complete. Ya, seperti yang sudah Sampai kami jelaskan di awal, lagi, guys. pidato Betul. Presiden Prabowo yang mendapatkan giliran urutan ketiga di sidang umum PBB telah membuat banyak sorotan mengarah kepadanya. Urutan ketiga, Bukan hanya dari media internasional, tetapi juga dari para pemimpin dunia yang hadir langsung di New York. Dan hal itulah yang ditunjukkan Donald Trump yang mengakui menyaksikan pidato tersebut. Jadi, dalam pertemuannya bersama sejumlah pemimpin negara muslim di sela-sela sidang, Tengok guys, Trump ternyata Indonesia ini duduk betul-betul di depannya selepas Donald Trump, Presiden Turki, Qatar, Indonesia dan UAE. Maknanya Indonesia ini adalah negara yang sangat dihormati, disegani dan begitu penting pada forum PBB kali ini guys ya. Dan bertemu dengan Trump ini di hadapan Pak Prabowo ini duduk. Mantap. ternyata sempat menyinggung pidato Prabowo tersebut. Dengan gaya khasnya, Trump memuji pidato Prabowo sebagai sebuah pidato yang hebat dan berani. Trump memuji pidato Prabowo yang menggebrak meja PBB. It's very, very, very bad there. So we are here to meet and to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting it. Well, and also great speech you made today. Really, I watched it. A really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. And you too, my friend. You did a great job. Pounding on that. Merujuk kepada Pak Prabowo. I like to deal with him when you left. It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pertemuan penting antara Donald Trump dengan para pemimpin negara muslim sendiri tak berlangsung lama. Menurut laporan dari Al Jazeera, acara ini berlangsung singkat, tak lebih dari 1 jam, namun penuh sorotan dunia. Menariknya, usai pertemuan tersebut, tidak ada satupun peserta yang bersedia menjawab pertanyaan awak media setelah forum berakhir. Suasana penuh misteri ini pun memunculkan banyak spekulasi soal apa hasil pertemuan tersebut. Namun meski demikian, sejumlah tanda kecil mengisyaratkan hasil yang positif, seperti dijelaskan oleh jurnalis Al Jazeera. Trump terlihat mengacungkan tinjunya ke udara, seolah memberikan sinyal kemenangan atau keyakinan. Di saat bersamaan, Presiden Indonesia bersama Perdana Menteri Pakistan ikut mengacungkan jempol. Sebuah gestur yang mencerminkan optimisme serta pesan kebersamaan.
repeatedly firing questions at all the leaders here when they came out through that door just a few moments ago. None of them wanted to speak to us at all. Positive hand signals coming from the Prime Minister of Pakistan. Terdapat signal tangan positif dari Perdana Menteri Pakistan dan Presiden Indonesia. Presiden Trump memberi jempol ketika dia keluar. Sekali lagi, momen singkat ini menjadi sorotan karena di tengah ketegangan global, sekecil apapun simbol perdamaian atau harapan dari para pemimpin dunia bisa memiliki arti yang besar. So, kita berharap perdamaian akan segera tiba. Semua berusaha keras untuk mencapainya. Lihatlah diskusi dari 4 pemimpin negara muslim yang sempat terekam kamera. Di situ ada Prabowo, King Abdullah dari Jordan, Perdana Menteri Pakistan, dan juga Emir Qatar. Trump bicara 55 menit di sidang PBB yang penuh kritikan. Very much appreciated. And I don't mind making the speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. Ya, datang ke sidang PBB bersama istrinya Melanie. Presiden Amerika Serikat ini harus menerima kenyataan bahwa eskalatornya mati saat dia dan istrinya mulai menaiki eskalator tersebut. Akibatnya, ya, mereka harus jalan untuk bisa naik ke atas. Hal itu sendiri kemudian diungkapkan Trump di sidang PBB, di mana ia menyebut ada 2 hal yang ia dapatkan dari PBB, yakni eskalator yang mati dan juga teleprompter yang rusak. Di sidang PBB itu sendiri, Trump berbicara kurang lebih selama 55 menit dengan beberapa poin yang ia bicarakan, di antaranya adalah soal perang di Gaza. Trump setuju bahwa perang Israel terhadap Gaza harus dihentikan segera. Stop the war in Gaza immediately. Dia juga menekankan pentingnya pembebasan sandera yang masih ditahan, terutama menyebut bahwa dari 48 sandera yang diyakini masih hidup, ada sekitar 20 yang perlu segera dikembalikan. Meski begitu, Trump tidak setuju pengakuan negara Palestina. Trump menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina secara sepihak oleh beberapa negara barat adalah suatu bentuk reward atau hadiah bagi Hamas. Dan menurutnya hal tersebut bisa memperburuk situasi konflik. Selanjutnya, ia sangat menggarisbawahi bahwa migrasi yang tidak terkendali adalah salah satu isu politik nomor 1 saat ini. Trump memperingatkan negara-negara Eropa bahwa kebijakan imigrasi dan border yang longgar bisa merusak stabilitas mereka. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number 1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. You have to end it now, Sid, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Tak hanya itu, Trump juga menyebut perubahan iklim sebagai con job terbesar. Maksudnya, Trump memandang bahwa banyak narasi tentang krisis iklim sebagai hoax atau dilebih-lebihkan, dan bahwa kebijakan energi hijau atau renewables bisa merugikan ekonomi dan keamanan negara-negara. Trump mendorong kembali penggunaan sumber energi tradisional atau fossil fuels, dan memperingatkan bahwa ketergantungan pada energi hijau bisa berakibat buruk. Mencari titik temu. Ada kontradiksi yang ditunjukkan Trump di sidang PBB. Ia mungkin mengatakan ingin perang ini berakhir, tapi belum mau mengakui Palestina. Nah, itu Ia menolak susah tuh. pengakuan Palestina karena Belum dianggap mau memberi mengakui hadiah Palestina. bagi Hamas. Kontradiksi ini memperlihatkan dilema, di mana Trump ingin dihormati dunia Muslim, tapi tetap menjaga posisinya yang pro-Israel. Dalam situasi ini, negara-negara Muslim dan Trump nampak tengah mencari titik temu. Pertemuan singkat Trump dengan para pemimpin negara Muslim di sela sidang PBB, di mana Prabowo duduk sejajar dengan Emir Qatar, Raja Yordania, dan Perdana Menteri Pakistan, bisa dibaca sebagai strategi Trump. Ia ingin menunjukkan bahwa meski keras terhadap Hamas dan imigrasi, ia tetap terbuka untuk menjalin komunikasi dengan dunia Islam. Pujian terhadap Prabowo bukan sekedar basa-basi, tapi upaya merangkul sosok yang dilihat vokal sekaligus dihormati di blok Muslim. Ya, menurut kami, pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 jelas menjadi salah satu momen paling menentukan dalam karier politik dan diplomasi internasionalnya. Betul. Selain mendapat giliran bicara di urutan ketiga, ia yang tampil dengan gaya yang tegas, berapi-api, bahkan sampai menggebrak meja, adalah simbol yang ternyata justru menancap kuat di mata dunia, termasuk Donald Trump, yang kemudian secara terbuka menyebutnya sebagai pidato hebat.
Pada akhirnya, dari sidang umum PBB ke-80 hingga pertemuan singkat bersama para pemimpin negara Muslim, tampak jelas bahwa Prabowo berhasil mencuri perhatian. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat simbol keberanian yang jarang ditunjukkan di forum internasional. Trump sendiri mungkin masih menyimpan kontradiksi. Di satu sisi ingin mengakhiri perang Gaza, di sisi lain tetap menolak pengakuan Palestina. Namun, gestur pujian terhadap Prabowo menunjukkan bahwa ada celah komunikasi yang coba ia buka dengan dunia Islam. Dan di tengah semua perbedaan, satu hal yang pasti, panggung diplomasi dunia kini kembali menaruh harapan pada suara lantang Indonesia untuk mengawal perdamaian. Pertanyaannya, akankah momentum ini benar-benar menjadi langkah awal menuju perdamaian dunia yang lebih nyata? Ataukah hanya sekedar simbol yang hilang di telan waktu? Oke guys, apakah hasil pertemuan Trump dengan ketua-ketua negara Islam ini mendapat keputusan yang positif? Ini yang masih lagi kita memikirkan di benak fikiran kita, sama ada peperangan ini akan berakhir ataupun ini hanya sebagai langkah yang mungkin akan menaikkan nama Trump karena beliau bisa duduk di meja rundingan bersama dengan ketua-ketua negara Islam. Yang penting sebenarnya kita inginkan hasilnya guys. Walaupun beliau bisa duduk berunding, tapi akhirnya hasilnya tidak ada, tidak juga aman-aman, masih lagi juga dengan berperang. Maka ini sebagai simbolik bahwa ini lebih kurang drama yang dibuat oleh Amerika dan juga Israel. Dan beliau berkata tadi, beliau memuji Qatar, beliau memuji Pak Prabowo, memang tegas dalam menyampaikan. Itu penting guys, ketegasan itu. Apa yang diuji oleh Trump itu saya pun setuju dengan pendapat beliau, karena kalau tidak sedemikian dengan emosi kita menyampaikan sesuatu, mungkin perubahan itu tidak mampu dihasilkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dengan emosinya, dengan ketegasannya, mudah-mudahan ini dapat dihayati dengan lebih mendalam oleh Trump sendiri dan juga negara-negara dalam PBB. Sekarang ini 151 negara sudah mengiktiraf negara Palestina. Trump dalam ucapannya tidak lagi mengiktiraf Palestina. Itu masalahnya. Walaupun beliau ingin perdamaian, ingin menghentikan perang, tetapi dalam nada sinis tidak ingin mengiktiraf Filipina. Jadi apa maknanya nih guys? Ini satu lagi sandiwara Trump. Coba konon ingin berunding dengan ketua-ketua negara Islam, tetapi di samping itu dalam ucapan pidatonya dia masih lagi tidak mengiktiraf bahwa Palestina itu sebuah negara. Karena bila diiktiraf mungkin itu satu kemenangan kepada Hamas katanya. Jadi sekarang ini kita ingin hasil perundingan di antara Trump dengan ketua-ketua negara Islam ini sebenarnya. Memang ada beberapa yang positif lah kita nampak. Beliau bisa duduk semeja dengan ketua-ketua negara Islam. Tetapi dari segi tindakan itu yang perlu sebenarnya, tindakan selepas berunding itu. Kalau tidak sia-sia saja ke pertemuan ini. Memang ada juga tadi beliau ingin jika gencatan senjata itu di antara Israel dengan Palestina perlu ada pembebasan sandera ataupun tahanan, pertukaran di sandera di Israel dan juga di Palestina. Ini kalau diikut jalur yang betul dan penuh dengan diplomasi, sebenarnya ini bisa dilakukan. Tetapi kalau ini penuh dengan tipu muslihat ataupun mungkin ada tuntutan lain yang lebih ekstrim, syarat-syarat diletakkan di antara kedua-dua negara, ini yang menyebabkan mungkin tidak ada jalan penyelesaian kepada peperangan ini. Kenapa mereka sulit untuk menerima perdamaian dengan kedua-dua negara Israel dan Palestina? Sebenarnya Palestina inginkan kedamaian, tetapi Israel masih menyerang. Dan dengan 151 yang mengiktiraf negara Palestina ini, sebenarnya wajib peperangan ini harus dihentikan tanpa ada sebarang syarat.
dan tuntutan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, keamanan itu harus segera ditunaikan. Apabila 191 negara sudah mengiktiraf negara Palestina itu tanpa ada syarat, barulah kita dapat lihat Trump ini betul-betul mendukung keamanan dunia. Sebab ini sekarang dia hanya bercakap saja kan, ngomong ingin kedamaian, tetapi dari segi tindakan tidak terjadi. Itulah ulasan yang hanya manis di mulut tetapi tidak sebenarnya yang berlaku pun. Oke, jadi mudah-mudahan kita mendoakan semoga keamanan ini akan wujud, perdamaian ini akan wujud di antara negara Israel dan juga negara Palestina ini. Sudah berpuluh tahun guys, apa lagi yang diinginkan oleh negara Israel itu? Sudah 191 negara di PBB ini mengiktiraf Palestina. Hentikanlah peperangan itu. Jadi Pak Prabowo mudah-mudahan akan ada lagi pidato yang terus menerus mendamaikan negara Palestina juga di Gaza. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di kolom video. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.